Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi kali ini adalah stoikiometri reaksi kimia. Nah, apa yang dimaksud dengan stoikiometri? Stoikiometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu stoikion, artinya unsur atau partikel, dan metron atau artinya perhitungan. Jadi, stoikiometri adalah bidang ilmu kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi. Nah, apa yang dipelajarin? Nah, kita akan mempelajari hukum-hukum dasar kimia dan perhitungan kimia. Hukum-hukum dasar kimia ada hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, hukum perbandingan volume, hukum Avogadro. Sedangkan perhitungan kimia kita nanti akan tahu tentang massa atom relatif, massa molekul relatif, konsep mol, hubungan antara jumlah mol dengan jumlah partikel, massa dan volume zat. Kemudian ada rumus empiris, rumus molekul, air kristal, dan kadar unsur dalam senyawa. Kemudian cara menentukan reaksi pembatas. Baik, kita awali dari yang pertama, hukum kekekalan massa. Ini disebut juga dengan hukum Lavoisier. Nah, perubahan kimia atau reaksi kimia tidak menyebabkan perubahan massa. Nah, ini dikemukakan oleh Anton Lavoisier yang berbunyi tentang massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu sama. Nah, ini pengertiannya bahwa massa zat sebelum reaksi itu sama dengan massa zat-zat yang direaksikan atau digunakan. Atau yang kedua, massa zat sesudah digunakan itu sama dengan massa zat hasil atau produk ditambah sisa. Nah, yang kedua, hukum perbandingan tetap atau disebut juga dengan hukum Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur yang menyusun senyawa selalu tetap. Contohnya, 1. Perbandingan unsur-unsur massa unsur H dan O dalam senyawa air H2O itu selalu 1:8. Yang kedua, perbandingan massa unsur Fe dan S dalam senyawa besi belerang itu selalu 7:4. Yang ketiga, perbandingan massa unsur C dan O dalam gas asam arang selalu 3:8. Kemudian perbandingan massa unsur H, S, dan O dalam senyawa asam sulfat selalu 1:16:32. Kemudian yang ketiga, hukum perbandingan berganda, disebut juga dengan hukum Dalton. Dari dua unsur yang berbeda dapat terbentuk lebih dari satu macam senyawa. Contohnya, hidrogen dan oksigen dapat membentuk H2O dan H2O2. Fenomena ini kemudian dipelajari oleh ilmuwan Inggris John Dalton. Dari penelitian yang dilakukan, Dalton menyimpulkan bahwa jika dua unsur membentuk lebih dari satu jenis senyawa dan massa salah satu unsur dalam senyawa-senyawa itu sama, maka massa unsur kedua dalam senyawa-senyawa tersebut berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Yang keempat, hukum perbandingan volume atau disebut dengan hukum Gay-Lussac. Hukum ini khusus untuk gas-gas pada suhu dan tekanan tertentu. Hukum perbandingan volume disebut juga dengan hukum Gay-Lussac. Berbunyi, jika pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dari hasil reaksi berbanding
sebagai bilangan bulat dan sederhana. Bilangan bulat dan sederhana ini ternyata sesuai dengan koefisien dalam persamaan reaksi gas yang sudah setara. Contoh, pada suhu dan tekanan tertentu, gas hidrogen dapat bereaksi dengan nitrogen menghasilkan gas amonia NH3. Tentukan A. Perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi. B. Volume gas hidrogen yang bereaksi dan gas NH3 yang terbentuk jika digunakan 50 cm3 gas nitrogen. Nah, penjelasannya bagaimana? Kita tulis dulu persamaan reaksinya. Hidrogen itu H2, nitrogen N2 menghasilkan NH3. Kita setarakan ya dengan perbandingannya 3:1:2. Jadi perbandingan volumenya adalah 3:1:2. Yang kedua, jika diketahui gas nitrogen itu 50 cm3, maka berapa volume gas hidrogennya? Nah, dari perbandingan ini kita bisa mencari bahwa H2 itu 1 ya. H2 perbandingannya 3, maka 3. Kemudian dibandingkan dengan yang sudah diketahui yaitu N2. N2 ini 1, maka 3/1 kali yang diketahui 50, maka dihasilkan volume gas hidrogen 3 kali 50, 150 cm3. Yang kedua, NH3 berapa? NH3 di sini perbandingannya 2. 2/1 kali 50, maka dihasilkan 2 kali 50, 100 cm3. Lanjut, untuk yang kelima yaitu hukum Avogadro. Nah, untuk lebih memperjelas hukum perbandingan volume dari Gay-Lussac, itu seorang ahli fisika dari Italia bernama Amedeo Avogadro pada tahun 1811 melakukan percobaan dan didapat hipotesis yang kemudian dijadikan suatu hukum, yaitu hukum Avogadro, berbunyi pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang bervolume sama akan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Contoh, pada suhu dan tekanan tertentu gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan uap air. Tentukan perbandingan jumlah molekul gas-gas dalam reaksi tersebut. Jika jumlah molekul uap air yang dihasilkan adalah 12,04 kali 10⁻²3 molekul, berapakah jumlah partikel gas hidrogen dan gas oksigen yang dibutuhkan? Nah, kita tulis dulu persamaan reaksinya. H2 tambah O2 menghasilkan H2O, uap air. Kita setarakan. Di sini hanya 4:2:1:2. Jadi perbandingannya H2 banding O2 banding H2O adalah 2:1:2. Nah, diketahui jumlah partikel uap air adalah 12,04 kali 10⁻²3 molekul ya. Kemudian kita akan mencari berapa jumlah partikel H2. Nah, H2 berapa perbandingannya? H2 itu 2/2. Yang diketahui uap air 2 berarti 2/2 kali 12,04 kali 10⁻²3 menghasilkan sama ya 12,04 kali 10⁻²3 molekul. Selanjutnya partikel O2 perbandingannya 1, maka 1/2 kali 12,04 kali 10⁻²3 molekul sama dengan 6,02 kali 10⁻²3 molekul. Kemudian kita lanjut ke perhitungan kimia. Kita awali dari massa atom relatif AR. Nah, apa itu? Nah, atom dan molekul adalah partikel-partikel yang sangat kecil dan sampai saat ini belum dapat dilihat
meskipun dengan menggunakan mikroskop elektron. Akan tetapi dengan percobaan dan perhitungan matematika, massa tiap atom atau molekul zat dapat ditentukan. Contoh, massa satu atom H itu sebesar 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram. Nah, ini nanti disebut dengan 1 SMA, satuan massa atom. Contoh yang kedua, massa satu atom O itu 2,7 kali 10 pangkat min 23 gram. Massa satu atom C, karbon, itu 1,49 kali 10 pangkat min 23 gram. Nah, oleh karena massa satu atom demikian kecil, ya pangkatnya aja min 23, para ahli sepakat untuk menggunakan besaran massa atom dengan satuan khusus, yaitu SMA, satuan massa atom, atau AMU, Atomic Mass Unit. Dan sebagai standar satuan digunakan massa dari atom karbon, isotop C12. Jadi massa atom relatif AR suatu unsur adalah perbandingan massa atom rata-rata unsur tersebut terhadap 1/12 kali massa satu atom C12. Nah, contohnya massa atom relatif beberapa unsur, hidrogen itu H, itu AR-nya 1,008. Nah, dibulatkan jadi 1. Oksigen itu O16, kemudian karbon 12,01, dibulatkan jadi 12 ya harusnya. Kemudian N 14,01 dibulatkan jadi 14. Kemudian Cl 35,45. Nah, untuk Cl ini mendekati tengah-tengah, nah dibulatkan dengan 35,5. Nah, untuk yang lain bisa kalian lihat di tabel sistem periodik unsur. Nah, AR itu sama dengan nomor massa. Nah, tinggal nanti dibulatkan. Kemudian lanjut untuk MR. Nah, kalau tadi AR, sekarang MR, massa atom relatif. Molekul unsur atau senyawa menyatakan perbandingan antara massa satu molekul unsur atau senyawa dengan 1/12 kali massa satu atom C12. Secara matematika dirumuskan. Misalnya untuk molekul P2O5. Jadi MrP2O5 itu massa satu molekul P2O5 dibagi 1/12 kali massa satu atom C12. Nah, karena jumlah P-nya 2, berarti massa 2 kali atom P ditambah 5 atom O. Dibagi 1/12 kali massa satu atom C12. Jadi MrP2O5 itu sama dengan 2 kali ARP. Nah, ini massa ini tadi adalah AR, jadi 2 kali ARP tambah 5 kali ARO. Nah, dengan demikian MR molekul unsur atau senyawa dapat dirumuskan sama dengan jumlah AR unsur-unsur penyusunnya. Contohnya, nih, dengan menggunakan tabel periodik unsur, tentukan MR molekul-molekul berikut. Yang pertama H2O. MrH2O ini sama dengan hanya ada 2, berarti 2 kali ARH ditambah 1 kali ARO. Nah, ARH itu 1, maka 2 kali 1 2, ARO 16, 1 kali 16 18. Kemudian MrFe2SO4 3 kali. Nah, Fe-nya ada 2, maka 2 kali ArFe. Kemudian S-nya itu ada 3, berarti 3 kali ArS. Kemudian O-nya ini ada 4 kali 3, 12, maka 12 kali ArO. Maka bisa dicari. Kemudian ArFe itu 56. Nah, kali 2, 112. Nanti bisa dilihat di tabel periodik. S itu 32. Kali 3, 96. Kemudian ARO itu
16. 192. Kita jumlahkan menjadi 400. Itu contoh menghitung MR. Kemudian kita akan lanjutkan dengan konsep mol. Pertama, mol. Para ahli kimia memperkenalkan mol sebagai satuan jumlah zat. Nah, 1 mol didefinisikan sebagai jumlah zat yang mengandung L partikel, di mana L adalah bilangan Avogadro, yaitu banyaknya atom yang terdapat dalam 12 gram atom C12. Berdasarkan penyelidikan para ahli kimia, nilai L atau bilangan Avogadro sebesar 6,03 kali 10 pangkat 23. Nah, contohnya untuk 1 mol zat sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, maka kalau N mol, ya kalikan saja N kali 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi, jumlah partikel zat, ini rumusnya ya, N kali L. Nah, kalau ditanya N-nya, berarti kalau ditanya N, itu rumusnya apa? Kalau ditanya N, berarti jumlah partikel dibagi L. Contoh, 1 mol Fe sama dengan berapa jumlahnya? 6,02 kali 10⁻23 atom Fe. Jadi nanti partikel bisa berupa atom, bisa berupa molekul. Nah, kalau jumlah molnya hanya 0,02 mol H2O, berapa jumlah molekulnya? 0,02 kali 6,02 kali 10⁻23 sama dengan 1,204 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Nah, lanjut. Massa molar. Massa molar itu massa molekular zat menunjukkan massa satu zat yang dinyatakan dalam gram. Nah, besar massa molar sama dengan AR atau MR zat tersebut dalam satuan gram. Nah, massa N mol X, maka N kali AR X. Ini untuk atom atau unsur. Nah, kalau untuk molekul, kalikan dengan MR-nya. Contoh, massa 1 mol natrium, berarti ini logam natrium, berarti 1 kali ARNA 23, maka 23 gram. Nah, untuk massa 1 mol H2O, berarti 1 kali MrH2O, MR2O 18, maka 1 kali 18 sama dengan 18 gram. Nah, selanjutnya, volume molar gas pada keadaan standar. Volume molar didefinisikan sebagai volume 1 mol zat dalam wujud gas. Keadaan standar yaitu pada tekanan 1 atm, atmosfer ya, atau 76, setara dengan 76 cm3. Dan suhunya 0 derajat Celcius atau 2073 Kelvin. Nah, dengan rumus PV-nRT ini dimasukkan, maka akan didapatkan volume pada STP itu 22,4 liter. Nah, maka untuk volume N mol X, maka kalikan saja N kali 22,4 liter. Nah, dari rumus ini kalau ditanya molnya, maka volume dibagi 22,4. Nah, contohnya volume 1 mol gas
CH2 hidrogen berapa? 1 mol kali 22,4, maka dihasilkan 22,4 liter. Nah, bagaimana jika kondisinya tidak standar? Jika tidak standar, digunakan rumus PV-nRT. P itu tekanan, satuannya atm, V volume liter, dan N itu jumlah mol, R tekanan gas ideal yaitu 0,082 liter atm per mol Kelvin. Kemudian T itu suhu mutlak, satuannya dalam Kelvin. Nah, bagaimana hubungan antara jumlah mol dengan jumlah partikel, massa, dan volume zat? Nah, mol merupakan jumlah zat yang mudah diubah ke dalam bentuk lain, ya. Nah, ini dari mol ini, kalau diubah jadi gram, maka kalikan dengan mr-nya atau AR. Nah, kalau mol ditanyakan jumlah partikel diketahui molnya, ya molnya kalikan dengan bilangan Avogadro L, ya. Kalau ditanya volumenya dalam keadaan STP, maka kalikan 22,4. Nah, kalau kebalikannya ya dibagi saja, ya. Dibagi untuk cari mol diketahui massa bagi mr atau AR. Diketahui jumlah partikel ditanya mol, berarti dibagi bilangan Avogadro. Diketahui volumenya dibagi 22,4 akan ketemu mol. Nah, ini hubungannya. Lanjut kita ke rumus empiris. Rumus empiris adalah rumus kimia yang menyatakan perbandingan atom-atom yang paling sederhana yang terdapat di dalam satu molekul atau senyawa. Rumus empiris gula itu CH2O. Nah, rumus molekulnya nanti CH2ON, ya, dikalikan, ya. Artinya dalam senyawa gula perbandingan jumlah atom C banding H banding O adalah 1 banding 2 banding 1, ya, 1, 2, 1. Nah, rumus empiris etena CH2 itu 1 banding 2. Rumus empiris dalam senyawa butuna tersusun 4 atom C dan 6 atom H. Artinya perbandingan jumlah atom C banding H itu 4 banding 6. Nah, disederhanakan jadi 2 banding 3. Jadi rumus empirisnya itu perbandingan terkecilnya adalah C2H3. Nah, kemudian rumus molekul. Rumus molekul adalah rumus kimia yang menyatakan jumlah yang sebenarnya dari setiap jenis atom yang terdapat di dalam molekul suatu senyawa. Jadi jumlah sebenarnya. Contohnya molekul glukosa itu C6H12O6. Nah, rumus empirisnya apa? Disederhanakan jadi CH2O. Nah, ini kalikan 6, maka rumus glukosa yang sebenarnya adalah C6H12O6. Kemudian ada amonia NH3. Nah, ini rumus molekul sama dengan rumus empiris, ya. Rumus molekul dan rumus empirisnya sama karena perbandingannya sama. Artinya tidak dikalikan, ya, tetap 1. Beda dengan ini tadi. Kalau ini ada rumus empirisnya berbeda karena bisa disederhanakan. Kalau NH3 ini kebetulan sama. Nah, untuk yang C, satu molekul gas karbit tersusun dari 2 atom C dan 2 atom H. Jadi molekulnya adalah C2H2. Rumus empirisnya apa? Ya, sederhanakannya rumus empirisnya adalah CH. Kemudian air kristal. Nah, berbagai garam jika mengkristal akan mengikat sejumlah air. Nah, banyaknya molekul air yang diikat tiap molekul garam disebut air kristal. Nah, tiap zat mengikat jumlah air kristal tertentu, ya, berbeda-beda.
Contohnya CuSO4 5H2O. Tembaga 2 sulfat pentahidrat dalam satu molekul mengikat 5 molekul air. Yang kedua, Na2CO3 10H2O. Ini natrium karbonat dekahidrat, DK10 ya. Satu molekul mengikat 10 air. Nah, kristal yang mengandung air kristal disebut hidrat. Sedangkan kristal yang tidak mengandung air kristal disebut anhidrat. Contoh, suatu senyawa hidrat mempunyai rumus molekul BaCl3X H2O dan mempunyai Mr224 ya. Diketahui ArBr 137, Cl35,5, H1 dan O16. Tentukan nilai X ya, molekul air kristalnya ada berapa dan rumus molekul lengkapnya. Nah, Mr kita cari dulu, Mr-nya ini udah diketahui. Mr BaCl2. Nah, ini Ba-nya ada 1 berarti ArBa ditambah Cl-nya 2 ArCl ditambah 2XH tambah XO. Nah, ini masukkan air BA tadi 137X. Nah, ini 2X tambah 16X adalah 18X. Nah, ini 137 tambah 71 berapa? 208 ya. Nah, dipindah di sini dikurangkan, maka akan menghasilkan 36. 18X sama dengan 36, maka X-nya 2. Maka rumus sebenarnya menjadi BaCl3, nah X-nya diganti 2H2O. Lanjut. Nah, kadar unsur dalam senyawa. Hukum Proust tadi ya, menyatakan bahwa suatu senyawa terbentuk dari unsur-unsur dengan perbandingan massa tetap. Besarnya kadar presentasi unsur-unsur pada suatu senyawa dapat dibesarkan pada perbandingan jumlah massa atom relatif. Atom unsur tertentu dengan massa molekul relatif ml molekul senyawa tersebut. Nah, perbandingan massa unsur dalam senyawa. Misalnya ada senyawa XMCN dirumuskan, maka massa X sama dengan M kali ARX dibagi MRX MCM kali massa XMCN. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya, berapakah perbandingan massa atom H dan O dalam senyawa H2O? Nah, massa H banding massa O itu 2 kali ARH, karena ada 2 ya, jadi 1 kali ARO. Nah, karena ARH 1, O 16, maka perbandingannya 2 banding 16, disederhanakan jadi 1 banding 8. Jadi perbandingan massa atom H dan O adalah 1 banding 8. Kemudian tentukan massa masing-masing unsur yang terdapat dalam 12 gram urea dengan rumus molekul CONH2 2 kali, RC 12, O 16, N 14, dan H1. Nah, ini MrCO sama dengan, setelah dihitung, 60 ya. 60. Berarti massa C-nya berapa? Kalau totalnya 12 gram, nah C-nya berapa? Berarti 1 kali ARC dibagi MR urea kali massa urea. Nah, karena C-nya 1 ya 12 per 60 kali 12, 2,4 gram. Kalau O bagaimana? O-nya ada 1, berarti 1 kali ARO per massa per MR urea kali massa urea. 1 kali 16 per 60 kali 12, 3,2 gram. Untuk N-nya ada berapa nih? Ada 2, berarti 2 kali ARN per MR urea kali massa urea. 2 kali 14 per 60 kali 12 dihasilkan 5,6 gram.
Kemudian massa H 4 kali ARH per MR urea kali massa urea. 4 kali 1 per 60 kali 12 sama dengan 0,8 gram. Nah, ini kalau dijumlah totalnya akan ketemu 12 gram. Lanjut. Nah, untuk kadar persen bagaimana? Contohnya, berapa persen masing-masing unsur Ca, C, dan O dalam CaCO3, kalsium karbonat. Nah, kita cari MR-nya dulu. MR-nya sama dengan 100. Nah, berapa persen Ca dalam CaCO3? Ya, 1 kali ArCa dibagi MR CaCO3 kali 100%, berarti 40 per 100 sama dengan, dikalikan 100% sama dengan 40%. Untuk C, C-nya 1, yang 1 kali ArC per MR CaCO3 kali 100%, berarti 12 per 100 kali 100% sama dengan 12%. Kemudian untuk O ada 3, maka ya kalikan 3 kali ARO per MR CaCO3 kali 100%, sama dengan 3 kali 16 per 100 sama kali 100% sama dengan 48%. Nah, lanjut, ini yang terakhir ya, reaksi pembatas. Limiting reactant. Reaksi pembatas adalah zat yang digunakan sebagai pedoman untuk menghitung sejumlah zat lain melalui persamaan reaksi kimia. Ciri reaksi pembatas yaitu jika berupa zat bereaksi, maka zat itu akan habis bereaksi. Nah, cara menentukan reaksi pembatas bagaimana? 1. Jika diketahui sebuah zat bereaksi atau hasil reaksi, maka zat itu sendiri yang berfungsi sebagai reaksi pembatas. Jika diketahui 2 zat bereaksi, maka zat bereaksi yang dipilih sebagai reaksi pembatas adalah zat bereaksi yang mempunyai mol terkecil dan koefisien terbesar. Nah, untuk menentukan reaksi pembatas dengan cara membandingkan jumlah mol dan koefisien penjabaran yang kedua ini ya. Nilai yang paling kecil itulah sebagai reaksi pembatas. Jadi nanti dihitung jumlah mol per koefisien berapa dibandingkan dengan yang lain. Contoh, sebanyak 8 gram gas metana CH4 dibakar dengan 8 gram gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Berapakah massa zat-zat hasil reaksi? Diketahui air C12H1 dan O16. Pertama-tama kita buat persamaan kimianya. CH4 dibakar, kalau dibakar itu rumusnya dengan oksigen O2 menghasilkan CO2 karbon dioksida dan air H2O. Setelah persamaannya tahu, kita setarakan. Setarakan C-nya 1 hanya 4, berarti ini 2. O-nya 2 tambah 2 4, maka ini kalikan 2. Nah, setelah disetarakan kita akan tahu perbandingan molnya. Nah, perbandingan molnya adalah 1 banding 2 banding 1 banding 2. Nah, kita udah tahu, kemudian kita cari mol ya. Harus dalam bentuk mol. Nah, CH4-nya bagaimana? Massa. Mol rumusnya apa? Massa per MR. Massanya 8, MR-nya 16. 16 dari mana? 12 tambah 4. Ini ya. 12 tambah 4, 16, maka dihasilkan 0,5 mol. Untuk O2 itu maksudnya berapa? 8. Dibagi O2 itu 16, 16 kali 2, 32. Berarti 8 bagi 32 itu 0,25 mol. Nah, reaksi pembatas ini antara dua ini, mana yang sebagai reaksi pembatas? CH4 atau O2? Nah, caranya kita bandingkan antara jumlah mol
mula-mula yang diketahui dibagi koefisien di persamaan ini. Nah, CH4 ini diketahui 0,5 dibagi koefisiennya adalah 1, maka dihasilkan 0,5. Sedangkan O2 itu 0,25 molnya dibagi koefisiennya adalah 2, maka menghasilkan 0,125. Nah, dibandingkan 0,5 dengan 0,125. Ternyata ini lebih kecil, berarti inilah O2 ini sebagai reaksi pembatas. Nah, kemudian kita buat persamaannya. CH4 tambah O2 menghasilkan H2O plus CO2. Ini perbandingannya 1 banding 2 banding 2 banding 1. Nah, mula-mula tadi sudah kita cari, kita tulis dulu ya. 0,5 mol, 0,25 mol. Nah, setelah dicari reaksi pembatasnya, diketahui bahwa reaksi pembatasnya adalah O2 ya, reaksi pembatasnya adalah O2. Nah, karena reaksi pembatasnya O2, maka jumlahnya itulah yang habis. Nah, harus habis 0, maka bereaksi semua. Berapapun yang mula-mula molnya yang diketahui itu habis. Karena ini mula-mula 0,25, maka agar habis juga sini 0,25. Nah, untuk mengisi yang lain, kita pakai perbandingan koefisien. Nah, ini koefisiennya 1 kali per 2. 2 ini adalah dari yang diketahui. Dari O2 ini 2 ya. 1 per 2 kali 0,25. Maka hasilnya berapa? 0,125. Yang ini karena koefisiennya sama berarti 2 per 2 kali 0,25. Ini 1 per 2 kali 0,25. 0,125. Nah, ini pada saat bereaksi atau kadang ditulis reaksi. Nah, sisanya bagaimana? Sisanya ya mula-mula dikurangi yang bereaksi. 0,5 dikurangi 0,125 dihasilkan 0,375. Kalau yang ini 0 tadi bereaksi pembatas, yang ini mula-mula belum ada dihasilkan ini. Nah, ini hasilnya adalah 0,25, ini 0,125. Nah, massa pada akhir reaksi bagaimana masanya? Nah, massa CH4 yang bereaksi ini ya 1,0,125 kali 16. 16 dari mana? 16 dari mR ya. Kalau ditanya massa rumusnya mol kali mR. Maka 0,125 kali 16 dihasilkan 2 gram. Ini yang bereaksi. Nah, massa CH4 yang tersisa, ini yang tersisa molnya adalah 0,375 kali 16. Ya, mR-nya 16, maka dihasilkan 6 gram. Kemudian massa CO2 yang terbentuk. Nah, CO2 terbentuk ini berapa? Pada saat bentuk adalah 0,5. Massa mol kalikan mR-nya. Nah, mR CO2 berapa? 12 ditambah 32, 44. Maka hasilnya 5,5 gram. Kemudian untuk H2O itu terbentuk 0,125. Oh, ini kebalik ya. CO2 yang terbentuk adalah ini harusnya CO2. Nih, CO2 berarti nih, H2O itu 0,25 kali 18. Nah, 18 dari mana? Dari mRH2O. Itu 2 ditambah 16 sama dengan 4,5 gram. Jadi massa zat hasil reaksi itu ini ya. H2O dan CO2 itu 5,5 ditambah 4,5 sama dengan 10 gram.
Baik, cukup sekian untuk materi kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.